Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fajri Faldini Akbar dari SI 4904 dengan NIM 1020225000107. Setiap hari kita sibuk dengan berbagai hal, tugas, rapat, kelas, bahkan kegiatan di luar kampus. Semua terasa penting, seolah tak ada waktu untuk berhenti sejenak. Tapi di tengah semua kesibukan itu, ada satu panggilan yang sering kita abaikan. Padahal justru paling menenangkan, yaitu sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga pengingat tentang siapa diri kita sebenarnya. Di video ini, saya ingin berbagi sedikit refleksi tentang bagaimana sholat yang baik bisa membentuk perilaku yang baik. Karena sejatinya, sholat bukan sekadar gerakan, tapi cerminan dari hati dan kehidupan kita sehari-hari. Di setiap langkah kita sebagai mahasiswa, ada tujuan yang lebih besar, bukan sekadar menuntut ilmu dunia, tapi bagaimana ilmu itu menuntut kita menjadi manusia yang lebih baik. Sholat bukan hanya rutinitas, tapi jalan menuju ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air wudhu yang menyentuh kulit seakan membersihkan tak hanya debu, tapi juga hati. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku. Sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam setiap sujud, kita menundukkan diri sepenuhnya. Dalam setiap rukuk, kita akui kebesaran Allah. Sholat bukan hanya komunikasi, tapi latihan pengendalian diri dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Dari salat yang benar lahirlah perilaku yang baik. Karena siapa yang mengingat Allah di dalam salat, tak akan berani berbuat buruk di luar salat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam kesibukan kita sebagai mahasiswa, sholat sering jadi jeda yang menenangkan. Di antara tugas, rapat, dan rutinitas kampus, disitulah kita diajarkan untuk berhenti sejenak dan mengingat siapa kita yang sebenarnya. Karena sholat bukan sekadar gerakan, tapi cermin kehidupan. Kalau sholatnya baik, maka perilakunya pun akan baik. Allah berfirman dalam Quran Surat Taha ayat 132 yang berbunyi, Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Taha ayat 132. Semoga dari setiap waktu yang kita luangkan untuk sholat, Allah selalu menjaga langkah kita. Di kampus, di rumah,
dan dimanapun kita berada. Karena pada akhirnya salat bukan hanya tentang kita dan sajadah, tetapi tentang bagaimana kita membawa nilai-nilainya ke dalam kehidupan. Saat kita disiplin dalam salat, kita belajar untuk tepat waktu dalam tanggung jawab. Saat kita khusyuk dalam salat, kita belajar untuk fokus dan menata hati. Dan saat kita bersujud, diajarkan untuk rendah hati. Mengakui bahwa di atas segala ilmu dan kesibukan kita masih ada Allah yang Maha mengatur segalanya. Maka semoga dari setiap sujud yang kita lakukan, lahir hati yang lebih sabar, perilaku yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih bermakna.